Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas, langsung saja ya untuk materi bahasa Inggris semester 2 kita mulai dengan chapter 4. Di sini kita akan belajar mengenai teks deskriptif dalam bahasa Inggris. Setelah kalian mempelajari teks deskriptif ini, diharapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Pada teks deskriptif sederhana, lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan penggunaan. Kemudian nanti juga mampu menjelaskan isi deskriptif baik lisan secara tulisan tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif sesuai konteks penggunaannya. Kemudian diharapkan juga nanti mampu mendeskripsikan secara lisan maupun tulisan mengenai tempat wisata ataupun bangunan bersejarah. Oke, di sini mungkin tidak asing lagi di kelas 7 ataupun mungkin di tingkat SMP kalian sudah mengenal atau mungkin mendengar bahasa description atau descriptive text. Sekarang kita ketemu lagi di tingkat SMA. Di kelas 10 kita akan belajar mengenai descriptive text. Di sini Ibu akan menjelaskan ya, meskipun terbatas, tapi mudah-mudahan kalian mampu memahaminya dan maknanya tersampaikan dari buku yang kita gunakan. Nanti Ibu akan share di Google Classroom. Pertama-tama Ibu akan memberikan dulu petunjuk sebelum Ibu menjelaskan apa itu descriptive text. Nanti tugasnya silakan kalian simak recordingnya, rekaman Ibu ini, kemudian tulis informasi pentingnya baik di buku ataupun apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu jelaskan. Kemudian insya Allah mudah-mudahan Ibu menyediakan kuis atau pertanyaan yang berhubungan dengan materi hari ini, descriptive text. Jika memang ada, silakan kerjakan di bukunya. Baiklah, descriptive text seperti yang akan kalian lihat di sini. Oke, sebelum ke descriptive text, di sini diberikan gambar-gambar atau kosakata mengenai benda, web, tree, sandy, breeze, canopy, leaf, green, blue, savanna, botanical garden, wood, jungle, dan sebagainya. Kemudian di sini juga disediakan di vocabulary builder. Kalian akan bertemu dengan kata-kata noun. Di sini ada di tanda kurung, noun itu kata benda. Kemudian akan bertemu adjective juga, kata sifat. Akan bertemu dengan verb juga, kata kerja ya. Itu yang berhubungan dengan descriptive text. Nah, baiklah. Sebelum ke contoh, Ibu akan jelaskan dulu. Apa itu descriptive text? Kita lihat di halaman 55. A descriptive text describes a particular object like a place, thing, or a person. Oke, jadi descriptive text itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dan menjelaskan sedetail mungkin ciri ataupun sifat yang melekat pada sesuatu. Nah, sesuatu di sana baik itu manusia, benda, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Kemudian tujuan dari descriptive text itu adalah untuk mendeskripsikan sesuatu secara spesifik atau secara khusus kepada para pembaca tentang apa yang mungkin ingin diinformasikan.
Kalau dalam bahasa Inggris, kalian akan bertemu dengan kata-kata seperti ini. The function of descriptive text is, atau ya function itu fungsi, atau the purpose of the descriptive text, tujuan dari teks deskriptif adalah to describe something. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan berarti memberikan informasi yang jelas tentang objek yang akan digambarkan atau yang akan didengarkan kepada pembaca. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengenal teks deskriptif? Nah, salah satunya adalah yang pertama bahwa teks deskriptif itu menggunakan kalimatnya itu menggunakan simple present tense atau bentuk waktunya kalimatnya menggunakan masa-masa sekarang, yaitu yang menggunakan am, is, kemudian are, seperti itu ya. Kemudian banyak menggunakan adjektif. Apa itu adjektif? Tadi di atas Ibu menyinggungnya. Ya, adjektif itu adalah kata sifat. Kata sifat. Untuk apa banyak kata sifat yang digunakan dalam deskriptif, yang digunakan dalam teks ini? Adjektif itu bertujuan untuk menjelaskan kata sedetail mungkin mengenai objek yang akan dibicarakan. Ya. Kemudian yang terakhir, deskriptif teks, ciri-ciri kalimatnya atau ciri-ciri teksnya itu menggunakan kata kerja penghubung. Nah, ketika kita belajar sebuah teks, maka yang paling umum harus kita ketahui adalah yang pertama pengertian teks itu sendiri, yang kedua fungsi, yang ketiga ciri-ciri dari teks itu, maksudnya ciri-ciri kebahasaan ya. Dalam sebuah teks itu pasti selalu ada ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan di sana adalah dari segi kalimatnya seperti apa. Nah, dalam teksnya sering muncul kata apa. Nah, itu ada jenis-jenisnya. Kemudian yang terakhir ini ada strukturisasinya, ada strukturnya. The structure of descriptive text is, nah, struktur dari teks deskriptif jadi nggak kemana-mana ketika kita ingin bercerita atau menuliskan atau ingin menyampaikan sebuah teks deskriptif itu harus berurutan. Yang pertama harus diawali dengan identification atau dalam bahasa Indonesianya identifikasi. Nah, identifikasi itu untuk apa? Untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan yang terletak di paragraf pertama sebelum kita memberitahu lebih rinci mengenai objek tersebut di paragraf selanjutnya. Nah, kita harus ada pendahuluan nih, pengenalan dulu terhadap objek yang akan kita sampaikan, yang akan kita tulis dalam teks itu, ya. Nah, itu disimpannya di paragraf pertama yang disebut dengan identification. Struktur yang kedua adalah description. Description itu kebetulan di buku di sini enggak, tapi kalian tulis saja ya. Mungkin terdengar kata-kata Ibu, mudah-mudahan kalian mampu menuliskannya, simple saja. Yang struktur yang kedua adalah description, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya simple, deskripsi ya, atau gambaran. Nah, description itu apa? Nah, tadi dijelaskan kalau tadi yang identification itu pengenalan. Nah, kalau yang di description itu kalian sampaikan ciri-cirinya sedetail mungkin apa yang telah kalian kenalkan, objek apa yang telah kalian kenalkan tadi di paragraf pertama. Di identification-nya dilengkapi di description. Description itu biasanya disimpan di paragraf kedua. Kenapa? Karena ya harus merinci informasi dari objek yang ingin kalian sampaikan atau yang ingin kalian tuliskan untuk pembaca maksudnya ya. Ya, itu saja mengenai text description, mengenai penjelasannya. Nah, lalu untuk memperjelas atau untuk lebih memahami lagi seperti apa sih text description,
Iya, teks deskriptif itu, mari kita lihat teksnya di halaman 53 ya. Nanti kalian silakan berteman dengan kamus. Kalian belajarnya nanti ditemani dengan kamus supaya kalau tidak ada yang paham dibuka kamusnya ya. Nah, di sini judulnya sudah jelas ya. Ini tes deskriptif. Ini menjelaskan mengenai tempat Tanjung Puting National Park. Ini menjelaskan atau menggambarkan mengenai Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, letaknya ada di mana? Di sini sudah dijelaskan, ada di Kalimantan katanya ya. Di paragraf pertama itu pasti disebut dengan identification. Kenapa? Karena mengenalkan sebuah tempat. Nah, di sini dijelasin nih. Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination which is located in the southwest of central Kalimantan Peninsula. Taman Nasional Tanjung Puting itu adalah sebuah tujuan ekoturism yang terkenal katanya, yang berlokasi di Kalimantan. Visitor from foreign country come to this because of its amazing nature. Katanya para pengunjung dari luar negeri itu datang ke taman ini karena keindahan alamnya. Nah, tempat ini disebut taman katanya. Ya, jadi kebanyakan orang itu melihat taman ini tidak seperti taman, tapi hutan katanya. It's a real jungle di sana disebutin ya. Nah, baru paragraf kedua, ketiga dan selanjutnya itu disebut dengan description. Oke, itu saja. Kalian untuk lebih jelasnya supaya lebih tahu tentang isinya lebih detail, silakan kerjakan tas 2 ya. Kerjakan tas 2 halaman 54. Halaman 54 saja ya. Itu saja dari Ibu hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan kalian sampaikan di kolom komen. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kita sedang belajar di rumah. Jadi belajarnya fokus ya, meskipun terus megang HP. Fokus biar semuanya lancar, biar semuanya belajarnya maksimal, tidak kurang suatu apapun. Semoga ilmu kita berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.